Anda semuanya, khususnya yang akan lulus ya pada tahun tahun depan ya, semester akhir semester ini atau 2 semester lagi ya. Memang perlu belajar banyak ya, karena memang untuk bekerja di dunia aktuaria ya, Anda memang punya banyak pilihan ya, dan apapun pekerjaan Anda, ada kemungkinan Anda akan dimintai tolong ya, baik itu ada apa namanya imbalan secara bisnis ataupun menolong secara sosial, tapi tetap saja ilmu Anda akan berguna ya bagi masyarakat. Dan itu perlu persiapan yang cukup ya. Nah, salah satu persiapannya mungkin sudah Anda lakukan, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh ketika kuliah di ITS ya. Namun demikian tentu ada banyak hal yang lain yang nanti akan Anda perlu persiapkan. Karena itu kita khusus mengundang ya Pak Mauris itu memberikan banyak pencerahan ya, banyak arahan ya agar Anda ketika nanti lulus siap untuk menghadapi keadaan seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih ya pada Pak Mauris yang sudah bersedia untuk memberikan ilmu, membagi ilmu kepada adik-adik semuanya ya. Dan di sini mohon maaf ya, saya juga tidak secara optimal bisa apa namanya membantu acara ini ya, karena memang ya satu keadaan saja ya, itu yang namanya apa namanya takdir ya. Jadi keadaan tertentu sehingga kebetulan dua anak saya juga masuk rumah sakit, anaknya Pak Jupri ya masuk rumah sakit juga. Jadi ini apa namanya mohon maaf ya, mungkin dari departemen tidak bisa secara optimal mendukung, bukan tidak mendukung, tapi mungkin dalam keadaan tertentu tidak bisa secara optimal ya, mohon maaf gitu ya. Tapi saya bersyukur ya dengan kehadiran Pak Morris untuk banyak memberikan ilmu. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah menyelenggarakan acara ini ya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ato atas sambutannya. Sebelum memasuki rangkaian acara berikutnya, saya akan membacakan peraturan yang harus diikuti oleh peserta selama kuliah umum ini berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera saat acara dimulai dan diwajibkan untuk menyalakan kamera ketika dokumentasi kegiatan. Dan teman-teman bisa menggunakan virtual background ya yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, peserta dipersilahkan untuk mengubah nama sesuai dengan format peserta underscore nama. Jadi silakan bagi peserta yang namanya belum sesuai, bisa diubah dengan format peserta underscore nama. Lalu, peserta diharapkan mematikan mikrofon kecuali jika diminta untuk berbicara oleh MC atau moderator. Selanjutnya, peserta diharapkan tidak memotong pembicara ketika sedang menjelaskan, dan saat sesi bertanya sudah dibuka, peserta bisa bertanya melalui fitur raise hand atau secara langsung dengan format nama underscore pertanyaan. Memasuki susunan acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dan tanya jawab peserta. Kepada pembicara, akan saya langsung serahkan kepada moderator kita, yaitu Mbak Niputu Putri Marinda. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputu Putri Marinda Patnyandari selaku moderator pada kuliah tamu konsultasi aktuaria dengan topik persiapan menjadi konsultan aktuaria. Besarnya prospek karir konsultan di masa mendatang menarik mahasiswa untuk melirik karir ini. Namun, sebagai mahasiswa, untuk nantinya mencapai kondisi ideal dan siap terjun pada dunia karir, pastinya membutuhkan beberapa persiapan yang matang. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi sebenarnya, hari ini Departemen Aktuaria memanggil sosok yang sangat berpengalaman di bidangnya, Pak Mauris Rompah, FSAI.
Beliau merupakan seorang aktuaris sekaligus rekan pada kantor konsultan aktuaris Stephen Morris. Jika teman-teman belum mengetahui, Stephen Morris ini merupakan salah satu perusahaan nasional yang memberikan jasa konsultan, terletak di Jakarta Selatan dan sudah berdiri sejak 1990 dengan nama sebelumnya PT Daya Mandiri Dharma Konsilindo. Pak Morris sendiri sudah memiliki 15 tahun pengalaman di bidang aktuaris, baik nasional maupun internasional. Beliau sudah menggandeng beberapa kualifikasi seperti Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia, kualifikasi menjadi konsultan aktuaris pada OJK, dan izin Menteri Keuangan untuk menjadi aktuaris publik. Tentunya bukan waktu yang singkat ya teman-teman. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, karena pemateri juga sudah berada di tengah-tengah kita pada saat ini, selamat pagi Pak Morris. Selamat pagi Pak Morris. Baik Pak. Selamat pagi, mohon maaf ini koneksi saya tadi agak tidak stabil, jadi saya ganti koneksinya. Baik Pak, tidak apa-apa. Mungkin saya sekedar mengingatkan bahwa nanti pemaparan akan berlangsung selama 1 jam, lalu akan dilanjutkan dengan sesi Q&A ya Pak. Oh ya, baik. Baik Pak, kepada Pak Morris, waktu dan tempat dipersilahkan. Langsung nih, oke. Iya Pak, silakan. Suara saya kedengaran bagus kan ya? Jelas ya suara saya? Jelas Pak, terdengar jelas. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat pagi Pak Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini masih pagi-pagi kita sudah harus membahas tentang pekerjaan gitu ya, konsultan aktuaria. Ya, jadi mungkin saya pada hari ini akan lebih banyak sharing barangkali ya, karena dari beberapa kali saya ngobrol misalnya dengan beberapa mahasiswa atau orang-orang lain lah, itu banyak yang bertanya konsultan aktuaria itu pekerjaannya ngapain sih? Jadi mungkin saya akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh seorang konsultan aktuaria. Nanti saya akan memberikan juga contoh-contoh pekerjaan secara umum gitu yang biasanya dilakukan. Kemudian juga saya akan singgung sedikit nanti mengenai kompetensi area kompetensi apa yang sebaiknya disarankan untuk dimiliki oleh seorang konsultan aktuaria atau dimiliki atau dikembangkan oleh seorang konsultan aktuaria. Dan nanti mungkin lebih banyak nanti saya berharapnya sih lebih banyak mengenai waktu yang disediakan untuk diskusi gitu atau tanya jawab. Oke, ini saya mau share screen saya. Oke, ya. Bisa kelihatan apa yang saya share screen sekarang? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Jadi ya baik. Jadi seperti saya bilang tadi, ini mungkin lebih kepada memperkenalkan secara umum kira-kira pekerjaan konsultan aktuaria seperti apa. Ini juga mungkin nanti bisa jadi masukan buat adik-adik semuanya. Kira-kira saya cocok nggak ya bekerja di bidang konsultan aktuaria? Mungkin tidak semua orang memiliki passion atau minat di bidang konsultan aktuaria. Ada sebagian orang yang lebih berminat di industri aktuaria secara langsung, biasanya industri asuransi misalnya, atau industri-industri lainnya. Jadi ini bisa memberikan gambaran apakah kira-kira saya akan tertarik atau tidak untuk bekerja di bidang konsultan aktuaria. Nah, ini saya awali dengan beberapa definisi ya, karena ini juga profesi aktuaris, terutama konsultan aktuaria juga sudah belum lama ini sudah ada beberapa aturan yang mencakup profesi tersebut. Jadi misalnya dalam peraturan OJK nomor 38 tahun 2015, dia menyebutkan definisi seorang konsultan aktuaria itu apa. Gitu ya. Nah, di dalam POJK tersebut disebutkan seorang konsultan aktuaria adalah aktuaris
yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria. Jadi ada definisi, ada istilah-istilah yang lain lagi nih, ada istilah aktuaris, ada istilah kantor konsultan aktuaria. Nah, aktuaris ini kan adalah orang gitu ya, orang yang berprofesi sebagai aktuaris. Nah, ada suatu proses yang harus dilalui seseorang untuk menjadi seorang aktuaris yang berkualifikasi. Gitu. Jadi konsultan aktuaria yang dimaksud dalam POJK ini adalah orangnya, si aktuarisnya yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria. Nah, belum lama ini ada NPMK ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 227 tahun 2020 ini dikeluarkan menjelang akhir tahun 2020 kemarin. Ya, sebenarnya ini menggantikan PMK sebelumnya nomor 137 berapa saya lupa nomor dan tahunnya. Tapi ini memperbaiki aturan sebelumnya tentang kantor konsultan aktuaria. Nah, kantor konsultan aktuaria dalam PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan ini, disebutkan adalah suatu badan usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Jadi izin usaha dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, dan badan usaha ini didirikan oleh aktuaris publik. Nih, jadi ada istilah aktuaris, ada istilah aktuaris publik. Saya nggak tahu apakah istilah aktuaris publik ini lumayan dikenal atau tidak, tapi dari beberapa kali saya berdiskusi dengan mahasiswa gitu ya, mereka agak bingung aktuaris publik itu apa, aktuaris itu apa gitu. Jadi mungkin saya akan jelaskan yang membedakan aktuaris publik dan aktuaris pada umumnya itu apa sebenarnya. Nah, secara umum untuk menjadi seorang aktuaris, itu ada beberapa tahapan yang mungkin kalian sudah pada tahu semua lah, dan mungkin kalian semua sudah memulai tahapan tersebut. Ya. Gelar aktuaris itu sendiri kan adalah gelar profesi, jadi harus melalui suatu ujian-ujian profesi yang diselenggarakan oleh suatu badan, dalam hal ini Persatuan Aktuaris Indonesia, kalian semua pasti udah tahu Persatuan Aktuaris Indonesia. Nah, jadi ada ujian-ujian profesi yang harus dilalui, atau harus lulus ujian-ujian profesi dengan berbagai mata ujian. Atau, mungkin kalian juga sudah tahu, bisa melalui ujian, bisa juga melalui penyetaraan mata kuliah, mungkin dengan nilai tertentu di beberapa perguruan tinggi tertentu sudah ada kerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia untuk penyetaraan mata kuliah. Jadi bisa mengikuti ujiannya atau melalui penyetaraan mata kuliah tertentu. Ya. Nah, kalau sudah lulus 7 mata ujian seri A, kalau sekarang masih pakai seri A, ini sebenarnya kita dalam proses perubahan silabus. Jadi mungkin setahun atau 2 tahun lagi akan ada perubahan silabus, dan mungkin kalian sudah tahu juga bahwa akan ada perubahan silabus ini. Jadi untuk saat ini saya masih merujuk kepada silabus yang berlaku sekarang yang belum diubah tersebut. Jadi lulus 7 mata ujian seri A atau penyetaraan mata ujian seri A ini mendapatkan gelar Ajun Aktuaris atau ASAI, Associate of the Society of Actuaries of Indonesia. Nah, dari 7 ini masih belum cukup lagi, harus nambah lagi 3 ujian seri F dan mengikuti suatu seminar profesionalisme dan mendapatkan gelar FSAI. Jadi setelah Ajun Aktuaris menjadi aktuaris dengan gelar FSAI. Nah, ini sampai di sini sebenarnya seseorang sudah bisa menyebut dirinya aktuaris gitu ya. Akan tetapi untuk menjadi konsultan aktuaria itu ada beberapa tahapan lain yang perlu dilalui. Misalnya, salah satunya adalah untuk dapat memberikan jasa di bidang IKNB. IKNB ini adalah industri keuangan non-bank. Jadi kalau bank itu adalah industri keuangan, tapi ini industri keuangan non-bank, seperti asuransi, bisa asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, atau asuransi sosial. Jadi asuransi adalah salah satu contoh industri keuangan non-bank, atau dana pensiun juga adalah IKNB, atau kalau kalian tahu perusahaan-perusahaan financing, perusahaan-perusahaan penjaminan, fintech, pinjol itu termasuk industri keuangan non-bank. Ya, jadi untuk dapat memberikan jasa sebagai konsultan aktuaria, jadi ingat tadi saya bilang konsultan aktuaria itu adalah aktuaris. Ini aktuaris yang bekerja di kantor konsultan aktuaria.
agar si aktuaris di kantor konsultan aktuaria ini dapat memberikan jasa di bidang IKNB, maka dia harus mendapatkan izin dari OJK. Mendapatkan izinnya relatif gampang, ada dokumen-dokumen yang harus disampaikan, ada rekomendasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia, baru mendapatkan izin sehingga orang tersebut bisa, atau si aktuaris tersebut bisa memberikan jasa aktuaria di industri keuangan non-bank. Ya. Nah, ada tahapan yang lain juga sebelum menjadi seorang aktuaris publik, yaitu aktuaris tersebut harus memiliki register pada Kementerian Keuangan. Kalau izin OJK ini dikeluarkan oleh OJK, registrasi ini dipegang atau dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi si aktuaris tadi harus mengajukan diri untuk menjadi aktuaris berregister pada Menteri Keuangan sebelum bisa menjadi aktuaris publik. Ya. Baru ada aktuaris publik nih. Aktuaris publik ini lebih lanjut lagi tahapannya, karena dengan menjadi seorang aktuaris publik, maka aktuaris tersebut mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa aktuaria kepada publik. Ya, pada publik. Baik dia bekerja sebagai aktuaris publik di perusahaan perasuransian, asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, ataupun di kantor konsultan aktuaria. Nah, jadi sekarang dalam satu perusahaan atau dalam satu konsultan aktuaria misalnya, itu bisa saja ada aktuaris, gitu. Aktuaris yang sudah lulus ujian profesi, sudah mendapat gelar FSAI. Tapi dia belum tentu memiliki izin atau belum perlu terdaftar pada OJK untuk memberikan jasa di bidang IKNB. Jadi aktuaris tersebut tidak bisa menandatangani laporan buat perusahaan-perusahaan yang berada di bidang IKNB, termasuk perusahaan asuransi. Gitu ya. Dan juga aktuaris tersebut tidak bisa menandatangani laporan jasa aktuaria yang membutuhkan tanda tangan aktuaris sebagai aktuaris publik, karena dia belum menjadi aktuaris publik. Jadi ada tahapan yang harus dilalui untuk menjadi seorang aktuaris publik. Oke. Nah, kemudian saya juga sebutkan tadi ada istilah kantor konsultan aktuaria. Kantor konsultan aktuaria itu kalau kalian ingat dari slide sebelumnya, itu didirikan oleh aktuaris publik. Jadi hanya aktuaris publik yang bisa mendirikan kantor konsultan aktuaria. Jadi seorang aktuaris meskipun sudah lulus ujian fellow-nya, belum bisa mendirikan kantor konsultan aktuaria. Mempunyai izin dari OJK pun belum bisa, beregister pun belum bisa, tapi harus menjadi aktuaris publik dengan izin Kementerian Keuangan, baru bisa mendirikan kantor konsultan aktuaria. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi ini kira-kira menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait bedanya apa sih aktuaris dan aktuaris publik. Bahkan sempat ada yang bertanya, kalau ada istilah aktuaris publik, berarti ada istilah aktuaris private dong. Kan publik biasanya lawannya private. Tapi nggak ada sih istilah-istilah aktuaris private. Mungkin non aktuaris publik ya berarti aktuaris private kali dia. Nah, industri kerja aktuaris pada umumnya, ini saya kasih gambaran secara umum dulu. Mungkin kalian juga sudah tahu, sebagian besar aktuaris di Indonesia itu bekerja di industri asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Terutama di asuransi jiwa, karena mereka memang sudah jauh lebih dulu menggunakan tenaga aktuaria dan aplikasi dari ilmu aktuaria di industri asuransi jiwa itu sudah sangat-sangat advance, sehingga mereka memang jauh lebih banyak menyerap tenaga aktuaris. Gitu. Asuransi umum masih belum lama ini aturan-aturan main terkait dengan asuransi umum membutuhkan tenaga aktuaris, tetapi demand untuk tenaga aktuaris di bidang asuransi umum juga sangat banyak meningkat gitu ya. Industri lainnya ada asuransi. Nah, mungkin kalian bisa cari tahu istilah reasuransi itu apa, atau mungkin kalian juga sudah tahu. Di kantor konsultan aktuaria itu mungkin ada sekitar, kalau sekarang ada sekitar 20-an lebih kantor konsultan aktuaria. Mungkin akan semakin banyak bertambah karena ada beberapa individu juga yang sebelumnya tergabung dalam kantor konsultan aktuaria mendirikan kantor konsultan aktuaria sendiri. Jadi mungkin bisa 30-an seperti itu. Dalam satu kantor konsultan bisa ada lebih dari satu aktuaris publik. Bisa ada beberapa aktuaris juga.
Misalnya di kantor saya itu ada 4 orang aktuaris publik, jadi jumlah aktuaris di industri kantor konsultan aktuaria bisa lebih dari 40-an orang, lumayan banyak. Industri lainnya di mana aktuaris bekerja itu adalah jaminan atau asuransi sosial. Mungkin secara spesifik saya bisa bilang misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa aktuaris juga, ada aktuaris senior juga yang bekerja di industri asuransi sosial ini. Dan mereka juga sangat banyak membutuhkan aktuaris sebenarnya saat ini. Cuma memang tenaga aktuaris lagi pada langka juga. Ya, area lainnya adalah dana pensiun, di pemerintahan, regulator juga ada beberapa aktuaris yang bekerja di sana. Bahkan pegawai-pegawai di pemerintahan atau di regulator ini mereka mengikut sertakan pegawai-pegawainya dalam ujian-ujian profesi dengan harapan ya paling tidak memahami mengenai profesi aktuaris, memahami mengenai ilmu aktuaria, syukur-syukur bisa jadi aktuaris gitu, jadi bisa jadi fellow. Ya. Ada beberapa aktuaris juga yang saya tahu yang sudah berkecimpung di area data science. Ini juga area baru yang mulai banyak diminati oleh orang-orang yang dengan background ilmu aktuaria atau bahkan aktuaris sudah fully qualified sebagai aktuaris dan beraktivitas atau berkecimpung di bidang data science ini. Oke. Area-area lainnya adalah di daerah area-area keuangan, perbankan, investasi, fintech barangkali mungkin kalian sudah tahu beberapa fintech yang akhir-akhir ini mulai banyak mencari orang-orang dengan background ilmu aktuaria dan mungkin suatu saat nanti mereka akan membutuhkan aktuaris yang bersertifikasi gitu ya. Jadi ini adalah industri-industri kerja aktuaris pada umumnya. Nah, kalau di konsultan aktuaria ini masuk kepada area kerjanya konsultan aktuaria. Konsultan aktuaria itu kerjaannya di bidang apa saja dong kalau begitu. Ya. Jadi konsultan aktuaria sekali lagi saya bilang itulah aktuaris yang bekerja di kantor konsultan aktuaria atau aktuaris publik yang bekerja di kantor konsultan aktuaria. Gitu ya. Nah, seorang konsultan aktuaria itu dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan bidang asuransi atau reasuransi, baik itu asuransi umum maupun asuransi jiwa. Setiap tahun itu selalu ada pekerjaan-pekerjaan terkait dengan asuransi, perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi umum. Kerjaannya apa saja? Bisa berupa bantuan untuk melakukan review atas tarif premi atau model perhitungan tarif, model perhitungan premi di perusahaan masing-masing, apakah itu jiwa atau umum, atau bahkan reasuransi. Jadi konsultan aktuaria dapat memberikan tinjauan atas tarif premi yang dibentuk oleh perusahaan atau aktuaris internal di perusahaan tersebut. Dapat melakukan perhitungan cadangan teknis dari asuransi jiwa, umum, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan review atas perhitungan cadangan yang dilakukan secara internal. Bahkan sebenarnya secara regulasi, paling lama setiap 3 tahun itu laporan aktuaris dan cadangan yang dibentuk oleh perusahaan asuransi itu wajib direview oleh seorang aktuaris independen dari kantor konsultan aktuaria. Jadi perhitungan maupun review dari cadangan teknis yang dibentuk oleh si perusahaan asuransi tersebut. Kemudian dapat membantu menyusun ataupun mereview laporan aktuaris perusahaan. Mungkin kalian tahu bahwa setiap tahun aktuaris perusahaan di perusahaan asuransi itu harus menyusun satu laporan aktuaris yang mencakup banyak hal, banyak aspek yang harus dilihat. Baik dari segi bisnis, rencana bisnis, dari segi kualitas data, dari segi cadangan teknis, dari segi solvensi, dari segi proyeksi bisnis, dari segi stress test dan lain-lain, itu semua cakupan dari laporan aktuaris. Dan secara regulasi saya juga bilang tadi bahwa setiap paling lama 3 tahun sekali itu wajib direview oleh konsultan aktuaria. Atau bahkan ada beberapa perusahaan yang setiap tahun meminta review dari laporan aktuaris atau bahkan meminta bantuan konsultan aktuaria untuk menyusun laporan aktuaris. Kemudian ada experience study yang bisa juga dibantu dan ini bisa terkait berbagai macam hal, misalnya mortality study atau expense study atau experience study yang lain yang bisa dilakukan gitu ya.
Dalam proses merger and acquisition juga biasanya konsultan aktuaria dicari untuk membantu mereview target company, kecukupan cadangan dari target company. Jadi misalnya perusahaan A ini berkeinginan untuk mengakuisisi perusahaan B. Perusahaan A ini perusahaan B ini kan sudah perusahaan asuransi dalam hal ini ya. Perusahaan B ini kan sudah menyusun laporan keuangannya, ada laporan perhitungan cadangan teknisnya dan lain-lain. Ini perusahaan A ini biasanya meng-hire konsultan untuk mengakses apakah cadangan yang dibentuk oleh si perusahaan B ini sudah wajar, sehingga itu juga akan mempengaruhi nilai transaksi dari merger and acquisition ini, baik dalam situasi merger ataupun acquisition. Audit aktuaria juga bisa dilakukan oleh konsultan aktuaria untuk melihat apakah misalnya proses rekonsiliasi data, proses penentuan asumsi, proses penyusunan laporan dan lain-lain sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di industri yang bersangkutan, gitu ya. Jadi yang tadi terkait laporan aktuaris penyusunannya, ini juga bisa melakukan review atas laporan aktuaris. Jadi ada beberapa bidang lah yang bisa dilakukan oleh konsultan aktuaria terkait dengan industri asuransi jiwa umum ataupun industri asuransi. Yang lainnya terkait dengan asuransi atau jaminan sosial. Ini hal yang sama sebenarnya juga, kecuali tarif premi. Sebenarnya tarif dan premi juga bisa berlaku di sini, karena kami juga kebetulan beberapa kali diminta oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan mengenai bukan review secara detail ya, tapi memberikan masukan secara umum mengenai penerapan tarif premi yang berlaku di asuransi sosial, BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Tapi area lainnya yang bisa dilakukan oleh konsultan aktuaria adalah melakukan valuasi cadangan, baik ataupun review dari valuasi cadangan yang dilakukan secara internal, melakukan uji kecukupan liabilitas. Ini juga setiap tahun biasanya dilakukan oleh konsultan aktuaria untuk menguji apakah liabilitas yang dibentuk atau cadangan yang dibentuk sudah cukup gitu. Melakukan review atas laporan aktuaris yang disusun, ini juga ada aturan dari Kementerian Keuangan bahwa maksimum setiap 3 tahun harus ada review dan bisa lebih cepat. Audit aktuaria juga bisa dilakukan, studi pengalaman juga bisa dilakukan atas masing-masing program yang dimiliki oleh setiap badan penyelenggara jaminan sosial ini. Oke, nah area lainnya adalah dana pensiun. Untuk dana pensiun, konsultan aktuaria itu biasanya melakukan valuasi atas tingkat iuran yang dibutuhkan, terutama untuk dana pensiun manfaat pasti ya. Kalau kalian belum pernah dengar istilah ini, manfaat pasti. Nanti bisa kalian cari tahu dana pensiun itu dari sisi program pensiunnya terdiri dari manfaat pasti atau iuran pasti, dari sisi lembaganya terdiri dari dana pensiun pemberi kerja ataupun dana pensiun lembaga keuangan dan lain-lain. Nah, untuk manfaat pasti, tingkat iuran yang dibutuhkan setiap tahun itu dilakukan asesmen oleh aktuaris, oleh konsultan aktuaria. Pada saat yang bersamaan juga menghitung nilai liabilitas, nilai kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas, solvent atau tidak ini dana pensiun. Kalau tidak solvent bagaimana supaya bisa solvent dalam berapa lama waktu ke depan dan seterusnya. Menyusun laporan aktuaris untuk tujuan pendanaan, melakukan studi aset dan liabilitas. Jadi ada analisis yang dilakukan terkait dengan aset dan liabilitas. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah asset liability management atau asset liability matching atau asset liability study. Ini adalah aktivitas yang dilakukan di mana konsultan aktuaria menilai profil dari liabilitasnya dan memberikan masukan kepada dana pensiun tersebut atau kepada perusahaan yang mendirikan dana pensiun tersebut terkait dengan alokasi aset yang optimal untuk mendapatkan hasil yang baik lah di masa depan. Menghitung liabilitas program pensiun untuk kebutuhan akuntansi. Jadi ada kebutuhan buat si perusahaan yang mendirikan dana pensiun ini untuk melaporkan kewajiban dia terkait dengan program pensiun ini, melakukan studi pengalaman, mortality dan lain-lain, dan aktivitas lainnya. Oke. Kemudian ini yang banyak yang merupakan mungkin bagian yang terbesar dari pekerjaan konsultan aktuaria, itu adalah terkait dengan imbalan kerja. Karena kalau asuransi ini kan tidak semua orang ikut asuransi.
bukan semua perusahaan juga adalah perusahaan asuransi. Dana pensiun juga tidak semua orang ikut dana pensiun, dan tidak semua perusahaan juga mendirikan dana pensiun manfaat pasti. Tapi kalau imbalan kerja karyawan itu berlaku untuk semua perusahaan. Mau dia perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, industri manufacturing, oil and gas, apapun perusahaan tersebut tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan, atau kalau sekarang kalian tahu mungkin undang-undang cipta kerja, di mana ada kewajiban untuk membayarkan imbalan kerja. Nah, dalam konteks imbalan kerja ini, konsultan aktuaria itu melakukan valuasi atas liabilitas imbalan kerja. Jadi atas imbalan kerja ini berapa nilai kewajiban yang harus dibukukan oleh setiap perusahaan. Melakukan valuasi atas liabilitas program kesehatan pensiunan. Nah, ada beberapa perusahaan yang memberikan program kesehatan buat pensiunan. Ini bukan dana pensiun, tapi merupakan janji perusahaan dan harus dihitung nilai kewajibannya dan diakui oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada juga imbalan kerja yang berbasis ekuitas. Ya, mungkin kalian pernah dengar istilah opsi saham, itu salah satu jenis imbalan yang berbasis ekuitas. Apabila perusahaan memberikan imbalan seperti ini, maka perusahaan harus mencatat beban terkait dengan program tersebut, dan beban itu dihitung oleh konsultan aktuaria. Ada juga kajian kesinambungan program imbalan kerja, terutama imbalan kerja yang menjanjikan pembayaran imbalan secara jangka panjang. Jadi untuk melihat seberapa kuat pendanaan yang dimiliki sekarang untuk memenuhi kewajiban di masa depan yang jangka panjang. Ya. Itu area-area yang bisa dilakukan di area imbalan kerja. Nah, konsultan aktuaria juga banyak melakukan atau memberikan pelatihan-pelatihan workshop, terutama terkait dengan aspek aktuaria tentunya. Misalnya pelatihan atau workshop biasanya kepada masing-masing perusahaan ya. Jadi perusahaan asuransi A misalnya ingin melaksanakan pelatihan atau workshop, atau tidak hanya perusahaan asuransi tapi perusahaan apapun itu ingin melakukan workshop, ingin mendapatkan pelatihan, itu juga bisa dilakukan. Nah, topik-topiknya biasanya terkait dengan pencadangan asuransi dan uji kecukupan liabilitas, kemudian aspek aktuaria dan akuntansi dari imbalan kerja, aspek aktuaria dan pendanaan dari dana pensiun, dan pelatihan-pelatihan atau topik-topik pelatihan lain yang bisa diminta oleh masing-masing perusahaan. Oke. Nah, area-area yang lain yang mungkin tidak obvious bahwa ini pekerjaan konsultan aktuaria adalah ada seleksi DPLK. DPLK ini adalah dana pensiun lembaga keuangan. Jadi misalnya suatu perusahaan ingin join ke suatu DPLK, tapi dia bingung mau memilih DPLK yang seperti apa yang sesuai buat mereka. Jadi ada proses yang namanya seleksi DPLK. Bukan memilih DPLK yang terbaik, karena setahu saya tidak ada istilah DPLK terbaik, tapi DPLK yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si perusahaan tersebut. Masing-masing perusahaan tentu memiliki syarat-syarat atau kriteria yang sudah mereka miliki, dan kami membantu dalam proses seleksi tersebut. Nah, di dalam dana pensiun juga kan ada aset nih, ada aset, ada liabilities. Aset ini diinvestasikan di dalam instrumen-instrumen investasi, dan bahkan beberapa dana pensiun juga meminta bantuan manajer investasi untuk mengelola investasi mereka. Nah, dari waktu ke waktu dana pensiun tersebut perlu menilai nih performa dari manajer investasi mereka bagus atau tidak dibandingkan dengan manajer investasi yang lain seperti apa. Atau mungkin dana pensiun atau perusahaan mau memilih manajer investasi untuk dana pensiun mereka atau dana yang mereka kelola. Ya. Ada proses yang disebut seleksi manajer investasi yang bisa dilakukan juga oleh konsultan aktuaria. Yang agak jarang nih terdengar, tapi sebenarnya ini ilmu aktuaria benar-benar bisa diterapkan di program ini, yaitu program loyalitas pelanggan. Kalau misalnya kan ada tuh kalau orang belanja gitu kan biasanya dikasih ada apa ya, reward point atau point rewards, dan poin-poin ini dikumpulkan sehingga suatu saat bisa ditukar atau dibelanjakan gitu ya oleh si pelanggan tersebut. Nah, pemberian reward point seperti itu menyebabkan munculnya kewajiban di perusahaan yang memberikan itu. Dan perusahaan harus mengakui kewajiban tersebut. Nah, cara mengakuinya adalah dengan melakukan perhitungan seperti apa sih, seberapa besar sih beban loyalitas pelanggan ini. Jadi ilmu aktuaria bisa diterapkan dalam perhitungan-perhitungan seperti itu. Ya. Kemudian ada expert review, terutama terkait dengan pekerjaan-pekerjaan oleh
auditor keuangan, kantor akuntan publik misalnya, mereka sedang mereview, sedang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan asuransi misalnya, tetapi mereka tidak memiliki aktuaris di dalam KAP mereka, kantor mereka, sehingga mereka meminta bantuan konsultan aktuaria untuk memberikan review, memberikan expert review atas subjek yang sedang mereka audit. Jadi ini area-area yang bisa dilakukan oleh konsultan aktuaria. Nah, kalau kalian bisa lihat bahwa ini areanya bisa macam-macam, dan memang diharapkan seorang konsultan aktuaria itu bisa menguasai berbagai macam area ini gitu ya. Jadi kalau bekerja di suatu industri tertentu, misalnya industri asuransi jiwa misalnya, ya dia mungkin terbatas kepada pekerjaan-pekerjaan aktuaria di industri asuransi jiwa. Dia mungkin tidak akan touch pekerjaan dana pensiun, imbalan kerja dan lain-lain. Tapi menjadi konsultan aktuaria itu dia harus memahami semua area-area yang ya idealnya bisa memahami semua area-area ini. Oke. Nah, saya kasih beberapa contoh pekerjaan-pekerjaan atau peran dari konsultan aktuaria dalam beberapa situasi gitu ya. Yang pertama ini contoh ini berdasarkan real pengalaman yang ada yang pernah kami lakukan terkait dengan proses bisnis di perusahaan. Ya, jadi situasinya si kliennya ini adalah sebuah perusahaan manufacturing multinasional gitu ya. Mereka memiliki headquarter di Eropa kalau saya tidak, ya di Eropa. Ya. Jadi karyawan-karyawan mereka ini tergabung dalam suatu serikat pekerja. Ya, ada serikat pekerja dan karyawan-karyawannya tergabung dalam serikat tersebut. Dan setiap tahun, mungkin tidak setiap tahun, setiap 2 tahun harusnya ini ada negosiasi antara serikat pekerja dan perusahaan terkait imbalan kerja karyawan. Jadi imbalan kerja karyawan ini direview apakah perlu ditambah atau perlu ya kalau dikurangi biasanya enggak ya, tapi biasanya apakah ada perubahan, apakah ada aturan-aturan baru yang harus diterapkan di perusahaan tersebut. Jadi ada proses negosiasi setiap 2 tahun. Ya. Nah, masalahnya selama beberapa kali kami melakukan perhitungan aktuaria, itu nilai kewajiban mereka itu selalu meningkat, yang meningkat cukup besar, yang tidak diantisipasi oleh si perusahaan tersebut. Jadi setiap tahun liabilitasnya itu meningkat cukup signifikan. Sedemikian rupa sehingga ini dari Eropa. Kantor pusatnya itu datang ke perusahaan di Indonesia ini untuk melakukan audit. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa nilai kewajiban itu selalu meningkat secara signifikan setiap tahun dan peningkatan ini tidak pernah mereka antisipasi sebelumnya. Dan bagaimana cara mereka mengantisipasi supaya nilai liabilitas tersebut ya supaya tidak terkaget-kaget lah ketika ada evaluasi untuk menilai liabilitas imbalan kerja tersebut. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah perubahan dalam proses bisnis mereka. Karena biasanya dalam melakukan negosiasi ini, konsultan aktuaria itu masuk melakukan perhitungan setelah negosiasi selesai. Dalam proses negosiasi ini, perusahaan tidak tahu sebenarnya yang mereka negosiasikan ini dampaknya apa terhadap keuangan perusahaan. Jadi usulan yang kami berikan adalah sebelum negosiasi atau selama negosiasi, perusahaan melakukan assessment poin-poin yang sedang dinegosiasi tersebut dampaknya apa terhadap keuangan perusahaan. Jadi ini yang kami lakukan, yang kami berikan konsultasi kepada perusahaan tersebut. Jadi mengubah pengambilan keputusan perusahaan, libatkan konsultan aktuaria sebelum negosiasi, karena biasanya sudah bisa diidentifikasi kira-kira hal-hal yang akan dinegosiasikan apa-apa saja dan kira-kira dampaknya seperti apa. Sehingga ketika negosiasi tersebut, poin-poin yang dinegosiasikan, perusahaan sudah tahu dampaknya apa. Ya, sehingga perusahaan lebih siap dengan posisi negosiasi yang dampaknya bisa terukur gitu. Jadi sejak saat itu saya tidak pernah mendengar lagi ada masalah terkait kenaikan-kenaikan tersebut. Tentu ada hal-hal yang lain yang menyebabkan perlu adanya diskusi terkait kenaikan liabilitas imbalan kerja. Akan tetapi kenaikan-kenaikan seperti ini sudah bisa terantisipasi dengan baik. Contoh yang lain untuk memberikan gambaran kepada kalian bahwa seorang konsultan aktuaria itu mengerjakan apa saja, dan ini bisa dikerjakan oleh aktuaris yang sama gitu ya. Ini kliennya adalah sebuah perusahaan mining multinasional dari Australia. Perusahaan memiliki dana pensiun, tapi ada direktur keuangan yang ditugaskan untuk mereview dana pensiun ini untuk memastikan apakah investasi pada dana pensiun tersebut sudah optimal.
apakah alokasinya sudah optimal, dan kalau tidak, perubahan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal. Jadi kami melakukan studi asset liability study, memproyeksikan kewajiban 20-30 tahun ke depan dengan melihat liability profile dari peserta-peserta dana pensiun, melakukan analisis data-data instrumen investasi, money market, fixed income, equity, mutual fund, dan lain-lain dengan berbagai skenario asset allocation. Jadi sebenarnya ini kita mau melihat aset alokasi aset yang mana yang paling efisien buat perusahaan, buat ya dana pensiun ini gitu. Kami memberikan juga saran alokasi investasi yang sesuai, dan perusahaan melakukan revisi atas kebijakan investasi berdasarkan hasil analisis konsultan aktuaria. Jadi dari hasil analisis ini ternyata mereka memang perlu mengubah beberapa kebijakan investasi, dan dengan melakukan studi asset liability ini perusahaan dapat melakukan hal tersebut. Jadi kalau yang pertama tadi mengenai negosiasi dengan serikat, ini mengenai alokasi investasi. Nah, kalian lihat dari dua contoh ini, aktuaris itu tidak hanya melakukan perhitungan aktuaria, tapi juga memberikan konsultan. Konsultan aktuaria itu memberikan konsultansi tentunya kepada perusahaan-perusahaan. Dan bahkan konsultasi ini biasanya tidak harus selalu secara kuantitatif. Jadi misalnya memang ada pekerjaan-pekerjaan, ada tahapan-tahapan yang perlu perhitungan-perhitungan secara aktuaria, akan tetapi bagaimana menyampaikan hasil-hasil tersebut dalam bentuk saran dan rekomendasi kepada perusahaan, kepada klien, itu juga merupakan area yang perlu dikembangkan atau perlu dimiliki oleh konsultan aktuaria. Saya cek waktu sebentar, oke, masih banyak. Kemudian ada beberapa contoh yang lain lagi. Mungkin saya saya kasih contoh ini, menarik juga nih. Ini contoh-contoh ini saya berikan karena menurut saya agak menarik gitu ya, karena biasanya dari waktu ke waktu selalu ada pekerjaan-pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang tantangannya itu berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Bahkan untuk perusahaan yang sama, misalnya nih perusahaan yang saya kasih contoh ini, perusahaan retail nasional, ini sudah menjadi klien kami itu sudah cukup lama lah, udah belasan tahun. Tapi hampir nggak setiap tahun, tapi hampir setiap tahun itu selalu ada hal-hal yang menarik baru yang menjadi yang memerlukan rekomendasi atau saran dari konsultan aktuaria. Selain valuasi aktuaria secara normal setiap tahun gitu ya. Jadi perusahaan retail nasional ini memiliki kurang lebih 120.000 karyawan. Sebagian karyawan mereka itulah karyawan tetap, sebagian lagi adalah karyawan kontrak. Setiap kali kami melakukan perhitungan aktuaria atas imbalan kerja karyawan, ini direktur keuangannya selalu banyak pertanyaan, kenapa kewajiban mereka selalu meningkat secara tajam. Ini mirip dengan yang case pertama tadi gitu ya, tapi penyebab peningkatan ini agak berbeda gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya bisa mengantisipasi kenaikan liabilitas tersebut gitu ya. Nah, dalam proses ini kami mempelajari bagaimana sebenarnya proses mereka atau perencanaan mereka terkait penerimaan karyawan kontrak dan karyawan permanen, atau bagaimana seorang karyawan kontrak menjadi karyawan permanen, gitu ya. Nah, kemudian kami juga berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan proyeksi atas liability profile di masa depan untuk mengantisipasi kira-kira dalam beberapa tahun ke depan ini akan ada lonjakan-lonjakan berapa besar dan di tahun berapa gitu, dan penyebabnya apa. Nah, dari situ ketahuan adalah karena banyaknya karyawan ini jadi karyawan permanen sama karyawan kontrak. Jadi ada hal yang tidak sinkron antara kebijakan SDM dengan kebijakan keuangan. Kebijakan SDM ini ya bisa dibilang independen terhadap kebijakan keuangan. Jadi SDM melakukan atau mengambil kebijakan-kebijakan tanpa melihat dampak keuangannya seperti apa. Si direktur keuangannya ini yang menerima dampak tersebut, dan setiap tahun dia selalu terkaget-kaget dengan dampak dari kebijakan tersebut. Jadi berdasarkan analisis aktuaria yang kami lakukan, kami menyarankan perubahan strategi kebijakan sumber daya manusia. Misalnya perubahan status karyawan dari kontrak ke permanen direncanakan lebih strategis. Jadi tidak hanya melibatkan SDM saja,
tapi melibatkan orang keuangan juga dalam perencanaannya. Berapa orang yang akan di-hire sebagai karyawan kontrak, berapa orang yang akan menjadi karyawan permanen dari tahun ke tahun, itu semua dihitung dampaknya sehingga bisa diantisipasi kenaikan-kenaikan kewajiban di masa depan. Nah, sekali lagi, aspek proyeksi liability profile perhitungan aktuarinya itu secara teknis tetap dilakukan, tapi juga ada hal yang lain yang di mana konsultan aktuaria menerapkan hasil-hasil pekerjaan teknis aktuarianya terhadap kebijakan-kebijakan sumber daya manusia maupun kebijakan-kebijakan akuntansi keuangan gitu ya. Nah, ini secara brief saya bisa bilang bahwa mungkin beberapa KAP sedang melakukan audit keuangan perusahaan asuransi umum atau asuransi jiwa. Mereka tidak memiliki kapabilitas mengaudit laporan itu karena tidak punya aktuaris, jadi mereka meminta konsultan aktuaria untuk menjadi expert review, untuk melakukan review. Jadi ini mungkin lebih obvious pekerjaannya. Pada intinya konsultan aktuaria menguji apakah nilai cadangan yang dibentuk oleh si perusahaan tersebut sudah cukup atau masih kurang. Nah, ini kadang-kadang diskusinya bisa panjang lebar. Misalnya kemarin ini saya sudah menyelesaikan, sebenarnya belum selesai banget sih, tapi sudah melakukan review atas ini dan ternyata ada beberapa temuan yang lumayan menarik. Saya tidak bisa bilang temuannya apa, tapi ada beberapa temuan yang lumayan menarik yang mungkin bisa menjadi topik yang umum gitu ya di berbagai macam perusahaan asuransi, yang bahkan mungkin bisa menyebabkan perusahaan asuransi tersebut akan kesulitan keuangan di masa depan kalau problem ini tidak dibereskan. Oke, itu contoh secara singkat saja. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya pengakhiran kontrak. Ini perusahaan oil and gas. Ini terkait dengan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia, dan mereka perlu melakukan pengakhiran kontrak asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini memiliki kontrak asuransi dengan asuransi jiwa ini. Jadi dia mau mengakhiri kontrak tersebut karena sesuatu hal gitu ya. Nah, mereka ditawarkan cash value dari perusahaan asuransi tersebut. Akan tetapi mereka ingin mendapatkan opini independen, apakah cash value tersebut wajar atau bagaimana gitu ya. Jadi konsultan aktuaria kami diminta untuk membantu mereka memberikan assessment, jadi actuarial assessment dan opinion mengenai cash value yang ditawarkan. Jadi ada proses perhitungan aktuarianya dan seterusnya, dan sehingga ujung-ujungnya dari proses tersebut ternyata ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan oleh si perusahaan asuransi jiwa tersebut, sehingga cash value yang ditawarkan juga menjadi lebih besar, gitu ya. Jadi berdasarkan assessment ini ada manfaatnya buat si perusahaan. Itu secara singkat. Ini ada beberapa contoh lagi yang lain. Harap bersabar ya, mungkin kalian menunggu slide. Untuk jadi konsultan aktuaris harus ngapain gitu. Ini kok dikasih contoh-contoh pekerjaan semua. Nah, mungkin kalian harus tahu dulu gitu ya area-area pekerjaannya seperti apa. Baru kemudian pertanyaan berikutnya, oke, saya tertarik nih, gimana jadi konsultan aktuari? Karena kalau dari contoh-contoh pekerjaan ini kalian bilang, kayaknya saya nggak tertarik, ya nggak perlu tahu gitu. Jadi konsultan aktuari itu seperti apa, karena kalian nggak tertarik. Tapi ya mudah-mudahan ini memberikan gambaran itu gitu ya. Pemodelan jaminan sosial, ini kebetulan, ini saya kasih contoh. Jadi jaminan sosial di negara lain gitu ya, di Timur Tengah, mereka sudah melakukan perhitungan nilai cadangan dari program jaminan sosial mereka. Akan tetapi, secara regulasi internal audit, jadi ada audit internal yang harus dilakukan atas laporan aktuaris tersebut. Nah, masalahnya internal audit ini tidak memiliki tenaga aktuaris di dalamnya. Mereka punya tenaga aktuaris, tapi bukan bagian dari internal audit. Bagian dari bidang aktuaria. Kan nggak mungkin bidang aktuaria yang menyusun laporan melakukan audit atas laporan itu. Kan tidak independen jadinya. Jadi internal audit ini membutuhkan konsultan aktuaria untuk membantu mereka melakukan audit gitu ya, atas laporan tersebut. Ya. Oke. Nah, jadi ada berbagai macam perhitungan aktuaria yang dilakukan. Ini memproyeksikan, ini model-modelnya sangat kompleks dalam memproyeksikan berdasarkan jenis-jenis program yang dimiliki jaminan sosial tersebut secara jangka panjang untuk 70 tahun. Melakukan audit atas metode yang digunakan, alasan penetapan metodenya itu apa
asumsi yang digunakan itu apa, alasan-alasan atau basis-basis penggunaan asumsi tersebut apa, dan seterusnya. Dan kami juga membantu internal audit untuk menyusun hasil audit berdasarkan pemodelan tersebut. Dan dalam proses ini kebetulan ada beberapa temuan juga yang kami dapatkan yang bisa menjadi masukan yang baik gitu buat si jaminan sosial ini. Oke. Ini mungkin secara brief saya sampaikan saja. Jadi ada satu perusahaan penjamin risiko berskala besar ini, penjamin risiko terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ini cuma ada satu-satunya di Indonesia perusahaan ini, dan mereka belum pernah memiliki kebijakan pengakuan kewajiban atas risiko penjaminan. Padahal mereka menjamin proyek-proyek yang nilainya bisa puluhan triliun rupiah gitu ya. Kalau mereka tidak punya kebijakan untuk pengakuan kewajiban, dan kalau risiko yang mereka jamin itu terjadi, maka mereka akan kesulitan keuangan. Gitu ya. Jadi perusahaan seperti itu karakteristiknya, mereka membutuhkan bantuan untuk menyusun ini gitu ya, menyusun kebijakan pengakuan kewajiban atas risiko penjaminan. Jadi kami, di sini agak lain lagi nih approach-nya, karena ini merupakan hal yang baru di Indonesia, belum pernah ada penjaminan berskala seperti ini sebelumnya, dan ini satu-satunya perusahaan yang ada yang melakukan penjaminan seperti ini. Jadi kami perlu mempelajari standar akuntansi apa yang digunakan sebagai basis gitu ya. Ini aktuaris tapi mempelajari standar akuntansi. Ya seperti kalian tahu, ujian-ujian aktuaris itu kan salah satunya adalah ujian akuntansi. Jadi memang standar akuntansi ini merupakan hal yang sangat dekat dengan profesi aktuaria gitu ya. Konsultan aktuaria dalam hal ini terutama. Oke, kemudian menyusun kriteria berdasarkan yang menjadi dasar pengakuan kewajiban tersebut. Menyusun skema perhitungan, ini sih proses evaluasi aktuaria seperti biasa, ada data, ada model, ada probability, ada perhitungannya, dan seterusnya. Menyusun laporan, tapi yang menarik dari sini adalah kami juga diminta untuk menyusun kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan kewajiban atas risiko penjaminan ini. Mereka memiliki akuntan di dalam perusahaan tersebut, tapi mereka tidak paham akuntansi terkait dengan risiko penjaminan, sehingga kami bekerja sama dengan mereka untuk menyusun hal ini. Nah, jadi dari semua contoh ini kalian lihat bahwa tidak semuanya pekerjaan konsultan aktuaria itulah teknis, perhitungan-perhitungan, tapi banyak juga konsultasi-konsultasi, bahkan menyinggung soal standar akuntansi, soal kebijakan akuntansi, dan lain-lain yang perlu dikuasai oleh konsultan aktuaria. Ada banyak area lain lagi nih, saya kasih contoh nih, ada pemodelan aktuaria dilakukan, gitu ya. Jadi kami membantu World Bank beberapa tahun lalu untuk pemodelan aktuaria program pensiun PNS. Itu ada PNS-nya itu sendiri ada 4 jutaan, pensiunannya itu mungkin ada 6 jutaan, jadi total itu ada sekitar 10 jutaan data gitu ya. Pemodelan aktuaria, kami membantu mereka untuk melakukan pemodelan aktuarianya, dan pemodelan aktuaria ini direview oleh ada aktuaris dari Kanada juga yang melakukan review tersebut, dan ya lumayan pemodelan tersebut bisa digunakan gitu ya. Proyeksi finansial jangka panjang, ini beberapa yayasan kesejahteraan karyawan atau pensiunan dari beberapa BUMN memiliki program-program imbalan yang sifatnya jangka panjang, sehingga perlu memberikan proyeksi dan assessment dari sustainability dari program tersebut. Seleksi manajer investasi, mungkin di awal saya pernah sebutkan juga. Due diligence dalam konteks akuisisi suatu perusahaan, aktuaris melakukan due diligence. Pemodelan social security, jadi terkait dengan social security cost, Kementerian Keuangan memerlukan assessment kira-kira kalau program-program tertentu diubah, dampaknya secara cost itu seperti apa. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan mengenai pemodelan social security cost. Pelatihan aktuaria sudah. Yang lainnya evaluasi aktuaria, experience study, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi banyak sekali area yang bisa dikerjakan oleh konsultan aktuaria. Cek time lagi. Oke. Wah, waktu ini cepat sekali berjalan. Ini secara singkat saja saya sampaikan. Ini dalam minggu kemarin ini sih pengalaman saya sendiri ya. Agak-agak narsis sedikit nggak apa-apa. Tapi ini tujuannya buat mau sharing bahwa dalam seminggu itu, ini pekerjaan yang dilakukan itu bisa dari berbagai macam area. Imbalan kerja misalnya, ini kalian tahu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah berlaku, dan beberapa perusahaan, banyak perusahaan sebenarnya, tapi kebetulan ada beberapa perusahaan saya handle langsung itu, ingin tahu dampak terhadap nilai kewajiban mereka dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dalam minggu yang sama,
Saya juga melakukan review cadangan teknis yang dilakukan aktuaris perusahaan per 31 Agustus. Karena perusahaan asuransi jiwa ini mau ada action, corporate action, jadi mereka perlu mengaudit laporan keuangannya per 31 Agustus, dan auditor meminta bantuan saya untuk melakukan review atas cadangan teknis. Dalam minggu yang sama, saya melakukan perhitungan cadangan teknis untuk suatu perusahaan asuransi umum untuk tujuan pelaporan kuartal ketiga. Gitu ya. Bukan cuma satu, ada beberapa sih. Gitu ya. Jadi ini ada beberapa, ini kayaknya ada 2, ini ada beberapa juga, dana pensiun juga ada beberapa. Valuasi per 30 September untuk antisipasi valuasi akhir tahun. Jadi sebelum akhir tahun datang, mereka sudah mulai mengantisipasi kira-kira nanti akan dampaknya seperti apa dengan kondisi perekonomian saat ini. Gitu ya. Kemudian dalam seminggu kemarin juga kami menyelesaikan pelatihan aspek aktuaria di salah satu BPJS. Gitu. Jadi dalam satu waktu tersebut itu konsultan aktuari itu bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan di bidang-bidang yang berbeda. Nggak usah dalam satu minggu lah, dalam satu hari pun kadang-kadang di pagi hari diskusi mengenai imbalan kerja, mungkin siang hari ada meeting dengan klien asuransi umum, siangnya mungkin ada pekerjaan valuasi asuransi jiwa, sorenya nanti ada meeting terkait dana pensiun, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini masuk kepada, terus kalau menjadi konsultan aktuaria, kira-kira kompetensi apa yang perlu dimiliki gitu ya. Saya kasih gambaran ini kompetensi model yang saya gunakan di perusahaan saya gitu ya, bukan di perusahaan saya, di kantor konsultan aktuaria Stephen dan Moritz gitu. Nah ini bukan berarti ini adalah model yang terbaik gitu ya, bukan berarti ini adalah model yang harus digunakan. Masing-masing kantor konsultan mungkin memiliki model kompetensi yang berbeda-beda, tapi saya mau sharing aja model kompetensi yang kami gunakan secara internal gitu ya. Jadi ada 3 area kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi di bidang teknis, ya terkait dengan kompetensi teknis inti atau core technical competency, analytical skills, analytical dan problem solving, kemudian quality orientation atau orientasi untuk selalu memegang tinggi kualitas pekerjaan. Kemudian area yang kedua adalah kompetensi di bidang bisnis, karena kita kan memanage bisnis nih, perusahaan konsultan aktuari adalah badan usaha for profit, jadi memang harus memastikan bahwa kompetensi di bidang bisnis ini juga perlu diperhatikan, perlu ditingkatkan gitu lah. Bagaimana memanage bisnis atau klien-klien yang dimiliki, kemudian bagaimana memanage bisnis supaya profitable, kemudian bagaimana melakukan komunikasi terkait dengan bisnis-bisnis yang dimiliki. Saya baca chat sebentar. 10 menit lagi waktu saya. Cepat sekali waktunya, ini harusnya 2 jam nih. Oke, kompetensi manajemen, ada modal intelektual, kerja tim atau teamwork, kemudian manajemen diri atau self-management gitu ya. Nah, saya secara brief akan go through masing-masing area. Teknis inti itu adalah pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan dengan bisnis inti perusahaan. Kalian yang kuliah ilmu aktuaria misalnya atau sains aktuaria gitu ya, atau mengikuti ujian-ujian profesi aktuaria, itu adalah proses untuk membentuk atau meningkatkan core technical skills, karena ini basis dari bisnis konsultan aktuaria adalah ilmu aktuaria. Jadi kalian dengan melakukan semua hal tersebut sudah mulai membangun core technical skills. Tapi di luar itu kalian juga harus memiliki kemampuan menganalisis suatu masalah dan memberikan solusi yang sesuai. Dari contoh-contoh pekerjaan yang saya sebutkan sebelumnya itu konsultan aktuaria dituntut untuk menganalisis masalahnya apa, melakukan assessment, analisis dan seterusnya untuk memberikan solusi yang sesuai untuk masalah tersebut. Jadi skill itu juga diperlukan. Mutu pekerjaan yang tinggi, kualitas pekerjaan yang tinggi juga sangat diperlukan, apalagi konsultan aktuaria itu diawasi oleh regulator, Kementerian Keuangan melalui PPPK maupun oleh OJK, gitu ya. Jadi memang kualitas pekerjaan itu harus di-maintain di level yang tinggi. Dan konsultan aktuaria harus selalu meningkatkan orientasi terhadap kualitas pekerjaan yang tinggi. Terkait kompetensi bisnis, nah itu adalah mengelola atau memelihara bisnis dengan klien dan relasi bisnis dengan klien. Jadi bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan klien sehingga
si klien tersebut dengan terbuka bisa sharing ke kita mengenai masalah yang mereka miliki, dan mungkin kalau mereka ada masalah, mereka tidak akan mencari orang lain, mereka akan mencari si konsultan aktuaria tersebut. Nah, saya bilang tadi kantor konsultan aktuaria adalah for profit, jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan klien ini harus profitable, ya, karena ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan seterusnya, dan tentu setiap karyawan, setiap orang yang bekerja juga mengharapkan ada imbalan finansial dari pekerjaan tersebut, sehingga kita mau memastikan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu menguntungkan buat perusahaan gitu ya. Melalui inisiatif-inisiatif yang kita bisa berikan, atau melalui manajemen waktu yang kita lakukan, ataupun melalui manajemen sumber daya yang kita miliki. Komunikasi ini juga sangat penting. Saya bilang tadi bagaimana kita memberikan solusi kepada masing-masing klien kita. Itu bahkan dalam satu perusahaan itu komunikasi kita bisa dengan berbagai macam jenis orang, bukan jenis orang ya, berbagai macam fungsi gitu dalam perusahaan. Ada yang fungsi sumber daya manusia, berarti cara komunikasi kita dengan mereka itu seperti apa, karena mereka mungkin relate terhadap hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Ada fungsi akuntansi, cara komunikasi kita dengan mereka juga berbeda, karena mereka lebih concern soal akuntansi, jadi kita harus menggunakan bahasa mereka juga. Mungkin juga di level manajemen mungkin mereka lebih kepada ya overview-nya lah gitu, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka nggak terlalu teknikal, karena mereka pasti akan bosan dengan teknikal, karena memang level mereka biasanya lebih overview secara umum gitu ya. Jadi komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang berbeda di fungsi-fungsi yang berbeda, itu juga sangat diperlukan oleh seorang konsultan aktuaria. Nah, modal intelektual, bagaimana kita mengidentifikasi dan meningkatkan keterampilan yang kita miliki. Seperti contoh sebelumnya saya bilang, berbagai macam area pekerjaan yang harus kita punya. Mungkin pada saat awal-awal mulai bekerja misalnya, seseorang belum tentu memiliki semua area kompetensi tersebut. Tapi bagaimana dia bisa mengidentifikasi area-area mana yang perlu dia tingkatkan, bagaimana dia meningkatkan skill di bidang-bidang pekerjaan tersebut, itu juga penting untuk diperhatikan oleh konsultan aktuaria. Nah, bekerja di kantor konsultan aktuaria atau bekerja dimanapun sebenarnya ya, itu memerlukan kerjasama dengan tim, sehingga kita juga diharapkan untuk memiliki kemampuan dan keinginan bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim. Oke, nah dari bagaimana pengelola modal intelektual tadi, sangat penting juga untuk memiliki memperhatikanlah beberapa hal yang terkait dengan manajemen diri sendiri atau self management, terkait dengan misalnya di situasi pekerjaan itu kadang-kadang sangat dinamis, terutama pada saat sibuk itu ada saja hal-hal baru yang urgent, yang mendadak gitu, yang harus kita hadapi, dan kita harus mengubah apakah schedule kita atau bagaimana cara kita memprioritaskan pekerjaan dan lain-lain. Jadi adaptability untuk persyaratan kerja yang berbeda-beda itu harus selalu dimiliki oleh konsultan aktuaria. Memiliki kualitas pribadi yang positif, kemudian tanggung jawab untuk pengembangan diri dan pengembangan rekan-rekan yang lainnya. Jadi itu kira-kira secara ringkas area-area kompetensi yang bisa dikembangkan oleh seseorang untuk menjadi konsultan aktuaria. Mungkin secara brief saja, ini konsultan aktuaria ini didirikan oleh, jadi kantor konsultan aktuaria secara umum itu didirikan oleh mana nih, nggak disebutkan. Ini badan usahanya bisa perseorangan atau persekutuan perdata atau firma, harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk mendirikannya, dan didirikan oleh aktuaris publik. Ya, dengan nama, ya kalau perseorangan berarti nama aktuaris publik tersebut, atau kalau firma nama para rekan. Jadi misalnya contoh nih, Stephen dan Moritz itu adalah para rekan yang mendirikan kantor konsultan aktuaria Stephen dan Moritz. Jadi ada Pak Stephen dan saya sendiri gitu ya. Jadi contohnya itu. Mungkin secara umum saya kasih gambaran mengenai struktur tim yang ada di kami, buat jadi gambaran juga. Nah, mungkin setiap konsultan aktuaria kantor konsultan aktuaria bisa berbeda-beda strukturnya. Ini sebagai contoh saja untuk untuk diketahui gitu ya. Jadi ada di dalam KKA itu ada pemimpin rekan dan rekan. Pak Stephen adalah pemimpin rekan di kami. Saya sudah dikasih warning waktunya. Oke, 5 menit. Oke. Pemimpin rekan dan rekan, mereka adalah aktuaris publik yang mendirikan kantor konsultan aktuaria ini.
Nah, di dalam struktur kami juga ada senior people yang berfungsi sebagai direktur gitu ya. Jadi direktur bukan berarti direktur sebagaimana di perusahaan PT gitu, tapi lebih kepada mereka yang membantu mendirect proses, bisa mendirect bisnis dari kantor konsultan aktuaria. Jadi mereka membantu para rekan dalam operasional KKA. Kemudian ada consulting associates, ada konsultan, ada analis juga. Analis. Mungkin sebelum itu saya ke sini di aktuaris publik. Jadi ada aktuaris publik yang bukan rekan, ya, bukan rekan. Jadi saya tadi bilang di kantor kami ada 4 orang aktuaris publik, bahkan ini 1, 2, ada 2 orang aktuaris publik yang bukan rekan, dan mereka bukan bagian dari rekanan gitu, tapi mereka bagian dari tim yang sama-sama membantu membantu melayani klien-klien dari KKA Stephen dan Moritz gitu ya. Jadi mereka bertanggung jawab atas laporan aktuaris yang ditandatangani. Nah, pemimpin rekan dan rekan juga karena mereka aktuaris publik, mereka juga bisa menandatangani laporan aktuaris gitu ya. Jadi 4 orang ini bisa menandatangani laporan aktuaris. Kemudian ada juga konsultan senior atau konsultan yang bertanggung jawab atas proses pekerjaan dengan klien. Tapi karena mereka bukan aktuaris publik, mereka tidak bisa menandatangani laporan tetap oleh aktuaris publik gitu ya. Kemudian ada di level yang lebih junior itu ada analis, baik analis yang sudah senior maupun analis yang analis gitu ya. Mereka ini tugasnya membantu para konsultan dalam proses pekerjaan dengan klien. Kemudian ada juga tim-tim yang mensupport kami, misalnya tim ada yang bertanggung jawab mengenai akuntansi, perpajakan, IT, admin, housekeeping, security, dan lain-lain gitu. Jadi secara garis besar mungkin seperti ini struktur tim yang ada di kantor konsultan aktuaria kami. Ya. Nah, beberapa catatan mungkin terkait dengan profesi atau pekerjaan konsultan aktuaria. Ini konsultan aktuaria, aktuaris publik pada umumnya itu memiliki tanggung jawab individu yang besar, karena setiap orang itu diawasi, setiap aktuaris publik itu diawasi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Ya, ada ini OJK ataupun Kementerian Keuangan. Kemudian ada berbagai macam perkembangan baik dari secara regulasi maupun ilmu pengetahuan yang mungkin harus selalu diikuti oleh konsultan aktuaria. Karena biasanya kalau ada hal-hal yang baru, industri itu akan cenderung bertanya kepada konsultan aktuaria. Untuk hal yang baru ini, untuk regulasi yang baru ini, bagaimana ya sebaiknya kami menerapkannya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu juga memberikan dampak bahwa potensi bidang pekerjaan konsultan aktuaria itu masih sangat luas. Gitu ya. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah aktuaris publik secara perorangan dapat mendirikan usaha konsultansi sendiri. Ya, mungkin kalian ada yang punya jiwa wirausaha setelah menjadi aktuaris publik nanti, mungkin kalian bisa mendirikan bisnis sendiri, usaha sendiri untuk konsultasi aktuaria seperti itu. Oke. Nah, beberapa hal catatan terakhir yang saya bisa sampaikan mungkin terkait dengan untuk mendukung saja, untuk memberikan gambaran gitu ya. Untuk kesiapan untuk menjadi konsultan aktuaria, yang pertama adalah persiapan teknis. Ya, saya ingat tadi kompetensi teknis itu merupakan kompetensi yang salah satu kompetensi utama. Jadi kalian mengikuti ujian profesi, kalian melakukan penyetaraan, itu merupakan proses yang menuju ke arah sana gitu ya. Penting untuk menjadi seorang aktuaris. Jika ada kesempatan, usahakan untuk mendapatkan program magang gitu ya di berbagai industri, tidak cuma di konsultan aktuaria sebenarnya, tidak cuma di kantor konsultan aktuaria, tapi juga di berbagai industri, karena seperti saya bilang tadi, konsultan aktuaria itu akan mengerjakan berbagai macam pekerjaan di berbagai macam industri. Gitu ya. Jadi sangat baik kalau mendapatkan kesempatan untuk mempelajari secara umum barangkali ya bagaimana sih pekerjaan-pekerjaan aktuaris di masing-masing industri tersebut. Bangun kompetensi-kompetensi yang lain. Jadi selain kompetensi teknis, kompetensi terkait komunikasi, kompetensi tentang manajemen pekerjaan, manajemen mungkin tugas-tugas kuliah dan seterusnya, mengikuti organisasi, berkomunikasi dengan orang-orang dan seterusnya, itu merupakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain.
Oke. Nggak 5 menit lagi sih, kayaknya sebentar lagi selesai. Nah, kemudian ini juga penting ya, karena terutama akhir-akhir ini, saya sebutkan di awal tadi salah satu slide saya bahwa ada beberapa aktuaris yang merambah ke area-area yang lain atau menerapkan, atau bukan menerapkan ya, tapi ya katakanlah menerapkan ilmu aktuaria dalam konteks pekerjaan yang lain yang sifatnya baru, gitu ya. Dan itu membutuhkan skill-skill yang baru gitu ya. Jadi selain kompetensi inti, technical, kompetensi yang lain-lain, communication, business management, dan lain-lain, saya sangat menyarankan juga untuk mengupgrade supplementary skills yang lain seperti programming skills menggunakan katakanlah Python atau R, karena mungkin itu sangat secara popularitas itu sangat meningkat, lumayan tinggi. Data analitis sedemikian tingginya sehingga silabus ujian profesi aktuaris itu kan yang akan berubah nanti itu memasukkan komponen data analytics ini dalam mata ujian. Jadi saat ini skill-skill terkait dengan data analytics atau programming tentang pengelolaan data-data yang jumlahnya besar itu sangat-sangat penting. Dan di sini saya tidak bermaksud cuma bilang bahwa yang penting sudah bisa mengetahui misalnya basic Python atau basic R atau basic apalah programming language yang digunakan gitu. Tapi lebih dari itu gitu. Karena ke depannya mungkin kalian akan lulus 1-2 tahun lagi, untuk mungkin adik-adik yang lain mungkin bisa lebih lama lagi. Ke depannya skill-skill seperti ini akan semakin banyak dibutuhkan, dan bukan cuma sekedar di permukaan saja mengetahui saja, tapi bisa menggunakan tools ini untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf kalau agak lewat sedikit waktunya, tapi saya rasa sudah cukup memberikan gambaran mengenai apa sih konsultan aktuaria itu, ngapain sih pekerjaannya, apa-apa saja, dan mungkin kira-kira kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh seorang konsultan aktuaria, dan gambaran bagaimana kira-kira bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya saya mungkin kembalikan kepada pembawa acara MC gini untuk meng-guide kita kepada sesi berikutnya. Kepada moderator, Pak. Moderator, baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Maurice Romo untuk materinya yang sangat memberikan insight baru, Pak. Saya benar-benar menjadi tercerahkan atas tentang aktuaris, konsultan aktuaris, maupun mengenai aktuaris publik, karena ini juga sebenarnya dari kami merupakan materi yang baru. Jadi pastinya sekarang juga teman-teman sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Oleh karena itu, berakhirnya sesi materi sekaligus membuka sesi tanya-jawab pada kuliah tamu hari ini. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand yang sudah ada pada Zoom. Silahkan untuk peserta mungkin bisa melakukan raise hand. Baik, diberi waktu untuk para peserta bertanya. Nggak ada yang bertanya nih kayaknya. Apa nggak ngerti ya? Apa saya harus ulang lagi ini saya? Aduh Pak, kayaknya mungkin masih mempersiapkan pertanyaan nih Pak dari teman-teman. Oke. Ini kayaknya ada beberapa nama yang saya kenal. Boleh Pak disapa-sapa mungkin sembari mengisi waktu. Iya, sebentar. Ini saya kayaknya, gimana sih cara? Saya kayaknya kenal Angelita, kenal Clarissa. Kalian berdua ngapain di sini? Nggak ada tugas di kantor. Udah selesai ya? Pantesan tugasnya nggak kelar-kelar, ternyata ikut acara ini. Mungkin sebelumnya sudah ini ya Pak, melaksanakan KP di Stephen and Morris ya. Iya. Sama satu lagi, Gloria deh kalau nggak salah. Ya, Ada Gloria nih. Gloria Manu.
Mungkin mereka Mungkin bertiga bisa sharing kali gimana pengalaman yang buruk-buruk seperti apa. Mungkin bisa boleh. sharing. Kalau tidak bertanya mungkin bisa sharing kali ya. Boleh mungkin untuk Mbak Enzi, Mbak Clarissa dan Mohon maaf nih Mbak Gloria saya langsung nembak begitu. mungkin bisa sharing-sharing nih ke teman-teman di sini pengalaman menjalani kuliah praktik di kantor konsultan. Mungkin saya cerita sedikit lah mengenai program-program magang di kantor kami gitu ya. Kami pada dasarnya memang memberikan kesempatan gitu ya, untuk siapa saja untuk mengikuti program internship. Tapi memang situasi pandemi seperti saat ini agak berbeda karena kami melakukan prosesnya itu secara online sehingga ada pertemuan mungkin sekali, 2 kali seminggu, kemudian ada tugas-tugas yang diberikan, ada diskusi yang harus dilakukan gitu ya. Nah, biasanya kalau sebelum pandemi itu kan ada peserta datang ke kantor setiap hari dan diskusi itu bisa dilakukan sepanjang hari gitu, dari pagi sampai dengan sore, ada tugas-tugas yang diberikan juga, ada pemaparan materi dan lain-lain. Dan itu bisa dari berbagai macam fungsi gitu ya. Ada analis yang lebih junior yang bisa sharing mengenai pekerjaan mereka, ada analis yang senior, ada konsultan, aktuaris dan lain-lain, ada mungkin sharing-sharing pekerjaan-pekerjaan yang menantang buat masing-masing orang, karena setiap orang mungkin melihat memiliki pengalaman yang beda-beda sehingga mereka bisa menilai, oh pekerjaan ini buat saya, buat dia si analis itu menantangnya dari segi apa, dan bisa sharing seperti itu. Ini mungkin agak tidak begitu bisa dilakukan karena situasi pandemi seperti ini. Tapi biasanya konsultan aktuaria itu sibuk di bulan-bulan, ini mulai bulan sekarang nih, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, April, Mei, mungkin sampai dengan Juni gitu ya. Itu saat-saat sibuk di mana pekerjaan itu banyak gitu ya. Sehingga biasanya kami tidak menyelenggarakan program internship selama bulan-bulan tersebut gitu. Jadi biasanya kami menerima internship itu di bulan-bulan Juni ke atas lah, Juli, Agustus, September atau Oktober, sampai dengan Oktober mungkin bisa seperti itu ya. Soalnya kalau kami menerima peserta internship itu kan kami harus dampingi ya, kan harus memastikan bahwa mereka juga mendapatkan manfaat dari program tersebut dengan pendampingan, sharing, pemberian materi, tugas, memeriksa tugas, diskusi dan lain-lain gitu ya. Dan pada saat sibuk itu semua orang pada sibuk mengerjakan pekerjaan klien, sehingga kasihan itu anak-anak magang jadi terabaikan. Saat ini saya rasa saat ini masih ada beberapa orang yang masih magang di tempat kami, mungkin dari kampus yang lain juga. Tapi mereka kalau cerita mereka pasti akan udah mulai merasakan bahwa kayaknya beberapa minggu terakhir ini diskusi dengan mereka itu mulai agak jarang karena memang kesibukan dari para konsultan. Ivan, kayaknya saya kenal deh Ivan. Saya pernah ada komunikasi dengan Ivan Tanuwijaya. Halo, mungkin Mas Ivan. Halo Mas Ivan. Ini kalau ada pertanyaan, saya yang bertanya aja apa gimana ya? Atau saya kasih tugas deh? Mungkin. Ya, seperti tadi saya juga ngelihat dari PPT Bapak, sepertinya dalam waktu sehari saja bisa banyak banget ya Pak ya agenda yang dikerjakan oleh seorang konsultan. Ya, sebenarnya di industri, aktuaris di industri juga mungkin banyak agendanya, tapi kalau di konsultan itu kan bisa mengerjakan beberapa klien dalam sehari, itu bisa beberapa klien yang berbeda atau bahkan beberapa industri yang berbeda gitu ya. Itu salah satu contoh dalam sehari itu yang saya bilang tadi. Di pagi hari mungkin bisa membahas, bisa meeting mengenai asuransi umum, terus siangnya mungkin mengerjakan valuasi aktuaria untuk asuransi jiwa, terus nanti siangnya lagi ada diskusi imbalan kerja, sorenya nanti mungkin ada presentasi apa dengan apa bidang pekerjaan yang berbeda. Ya, jadi memang kalau ini saya mungkin bisa sharing sedikit ya. Kalau dulu saya alasannya kenapa saya tertarik di bidang konsultan aktuaria itu karena memang saya ya itu tadi, saya ingin belajar banyak hal gitu ya. Meskipun mungkin
banyak hal itu tidak semuanya saya mengetahui secara dalam, tapi saya sangat tertarik untuk bisa mempelajari banyak hal, sehingga dari awal memang saya berkeinginan untuk menjadi aktuaris di bidang jadi konsultan aktuaria gitu ya. Nah, ini belum tentu cocok buat semua orang gitu ya. Mungkin ada teman-teman saya yang lain, saya tahu mereka pernah mencoba di konsultan, kayaknya nggak cocok, kayaknya mereka kembali ke industri. Atau memang dari awal mereka tidak pernah tertarik sama sekali di konsultan aktuaria. Mereka tetap di industri. Tapi, nah, setiap orang mungkin perlu melihat kira-kira saya tertariknya di mana gitu ya. Apakah saya tertarik di industri tertentu yang lebih spesifik, tapi saya bisa lebih dalam di area situ, atau kayaknya saya merasa lebih nyaman, misalnya bisa mengetahui atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermacam-macam gitu ya. Salah satu hal yang selalu menarik buat saya adalah itu tadi, setiap hari atau dari waktu ke waktu itu selalu ada pekerjaan yang sifatnya berbeda dengan sebelumnya. Bahkan dengan klien yang sama, tantangannya itu kadang-kadang dari tahun ke tahun bisa berbeda gitu. Dan itu selalu menjadi hal yang menarik gitu buat saya, dan itulah yang membuat saya merasa sangat nyaman gitu lah bekerja di bidang konsultan aktuaria. Oke Pak, wah menarik sekali ya ceritanya. Pasti teman-teman juga semakin tertarik nih buat merambah kerja ke arah konsultan karena pekerjaannya yang cukup beragam. Ini juga ini Pak, dari Mbak Enji, Ciglori, dan Mbak Karisa udah mau sharing-sharing nih. Oke, lanjut silakan. Boleh nih untuk Mbak Enji, boleh langsung aja nge-unmute sharing-sharing ke kita-kita mengenai gimana sih pengalaman kuliah praktik di kantor konsultan. Oke, halo, selamat siang, selamat pagi semuanya. Tahu aku Enji dari Aktuaria 18. Aku kemarin ini ya magang di KKA Stephen & Moritz sebulan dari bulan Juli sampai Agustus. Kalau menurut aku sih ini ya aku sangat berterima kasih bisa punya kesempatan di situ karena selama aku di kuliah kan memang kita belajar itu yang teori dan perhitungan yang selama ini kita pelajari. Cuman ketika aku udah magang di sana dan tahu gambaran ketika teori kita tuh ketika digunakan tuh gimana, aku jadi kayak ngeh gitu. Jadi kayak oh jadi selama yang kita pelajarin tuh ini toh gitu untuk gunanya tuh untuk ini gitu. Terus fungsi-fungsi pokoknya semua semakin jelas gitu lah dari teori terus kita praktikan itu jadi kayak semua ada line-nya tuh kesambung gitu. Dot-dotnya kesambung kayak gitu. Terus juga dari awal sangat ini sih memang kita sangat diajarkan dan dituntun itu sangat detail dan sangat sabar juga dari semuanya di sana ya. Gloria, Caca, kalau menurut kalian, menurut aku sih mereka mau ngajarin banget kita bingung itu masih dituntun banget. Jadi untuk materi kalau gimana? Iya, mungkin kurang lebih sama sih kalau dari aku. Aku juga kayak jadi tahu lebih banyak hal gitu tentang perhitungan aktuaria. Aku juga baru pertama kali tahu kalau setiap laporan keuangan yang dipublish di BI itu harus ada ikut campur dari aktuaris independen ataupun aktuaris perusahaan. Aku juga baru tahu gitu. Oh, ternyata setiap perusahaan tuh juga butuh aktuaris gitu untuk menghitungkan cadangan liabilitas ketimbangan kerja dan juga mungkin belajar banyak terms juga tentang bisnis dan juga belajar gimana sih kita cara ngejelasin term-term yang teknikal. Mungkin kan kalau di aktuaria kita kan banyak pakai istilah-istilah yang lumayan teknis. Nah, gimana sih cara menjelaskan istilah-istilah teknis itu menjadi bahasa yang lebih dipahami oleh orang-orang awam, mungkin klien-klien masa depan kita. Jadi selain belajar hal teknis, tapi kita juga belajar gimana sih menyampaikan itu kepada orang-orang awam gitu kalau dari aku.
Mungkin dari Caca juga ada tambahan. Ya, selamat pagi Pak Morris dan teman-teman semua. Saya Clarissa dari Aktuaria 2018 juga. Kemarin juga sempat kerja praktik di KKA SNM 2 bulan. Nambahin dari teman-teman sih, saya juga lumayan kaget karena gimana ya, lingkungan kerjanya tuh lumayan friendly gitu kan, bukan yang strict kayak di perusahaan yang awalnya kami ekspektasi gitu kan. Jadi lumayan friendly, kita diajarin benar-benar mendetail, terus ya, dan kita paham juga akhirnya meskipun awalnya kita bingung-bingung ya, jadi butuh waktu banget buat memahami, jadi mungkin bapaknya juga lelah menjelaskan ke kita, kayak harus berkali-kali banget gitu. Tapi akhirnya lama-lama kita juga udah mulai terbiasa dengan sistem pengajarannya gitu. Jadi benar-benar menambah ilmu banget sih. Wah, makasih. Mungkin dari Mbak Enji ada tambahan? Tadi aku jelas nggak ya? Kayak putus-putus tadi waktu aku ngomong. Tadi jelasin Mbak, tapi mungkin pas akhir sedikit putus-putus. Oh iya. Mungkin ya udah gitu aja sih. Intinya aku mendapat pengalaman yang berharga dan sangat dituntun, sangat sabar banget dari KKA SNM juga untuk ke peserta magangnya. Jadi semua yang kita pelajari itu sekarang lebih jelas lah gitu untuk ke arah praktek pekerjaannya. Tuh. Oke, makasih banyak untuk Mbak Eni, Mbak Caca, sama Mbak Glory yang udah mau sharing-sharing ke teman-teman di sini, ke peserta kuliah tamu pada siang hari ini mengenai gimana sih pengalaman magang di konsultan. Oke Pak, mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari teman, jadi bertanya melalui kolom chat. Pertanyaan ini Pak, tadi lebih dibahas mengenai Ajun, jadi sudah melalui 7 ujian aktuaris, terus juga mengenai konsultan. Nah, untuk fresh graduate sendiri nih Pak, kan biasanya fresh graduate itu belum mencapai 7 mata ujian kan Pak, belum lulus 7 mata ujian, dan mungkin baru 2, 3, atau 4. Nah, biasanya ranah kerjanya apakah sama, atau apa hal yang membedakan Pak untuk ranah kerja sendiri? Oh, oke. Ini pertanyaan yang bagus nih. Sebenarnya ngaruh, sebenarnya pertanyaannya yang sering ditanya juga nih, sering didiskusikan juga di antara kami. Sebenarnya untuk fresh graduate, ngaruh nggak sih sudah lulus 5 atau 4 atau 3 atau 2 gitu. Atau sudah ASA ya mungkin, karena ada juga fresh graduate yang sudah ASA ya kalau nggak salah. Ada beberapa orang. Sebenarnya ngaruh nggak sih? Ya, in a way ada pengaruhnya juga gitu. Mungkin pengaruhnya tidak harus secara tidak harus secara teknis gitu ya. Mungkin secara teknis bisa terlihat bahwa memang yang mereka sudah kalau ujian kan berarti sudah lulus ujian tersebut. Kalau penyutaraan kan berarti mereka memiliki nilai yang bagus gitu ya di kuliahnya. Karena setahu saya mengikuti kuliah mata ujian yang bisa disetarakan itu tidak berarti otomatis bisa penyutaraan, karena harus memenuhi syarat nilai minimum apa gitu ya, mungkin A+ atau A atau apalah gitu. Nah, jadi itu menunjukkan memang level of technical, katakanlah skills lah yang mereka miliki. Jadi in a way itu tetap ada pengaruh juga. Hal yang lain juga bisa kelihatan dari situ adalah keseriusan mereka untuk mengejar kualifikasi di bidang ini untuk menjadi aktuaris misalnya. Biasanya kalau memang orang tersebut sangat bersemangat untuk mengejar untuk berprofesi di bidang ini, maka dia itu akan terlihat dari effortnya untuk kuliah misalnya bagus dan mengikuti ujian dan seterusnya. Dari sisi pekerjaan mungkin tidak akan banyak berbeda gitu ya antara seseorang sama-sama fresh graduate, mungkin orang dengan 1 atau 2 ujian penyutaraan ataupun ujian dengan orang yang sudah ASAI misalnya. Di awal-awal mungkin tidak akan banyak berbeda gitu ya, karena biasanya awal-awal itu perkenalan secara umum mengenai pekerjaan, proses pekerjaan dan lain-lain. Akan tetapi memang diharapkan mereka yang sudah lulus lebih banyak itu seharusnya sudah lebih memahami, atau paling tidak sudah teruji lah pemahaman mengenai topik-topik yang lebih banyak gitu ya. Sehingga mungkin ada beberapa diskusi atau beberapa aspek pekerjaan yang membutuhkan
teman diskusi dengan pengetahuan yang lebih banyak, itu mereka diharapkan untuk bisa lebih berpartisipasi lebih banyak gitu ya. Mungkin ekspektasinya seperti itu. Dari sisi dari yang lainnya apa ya? Ya mungkin beberapa perusahaan, termasuk di perusahaan kami juga, biasanya ini kalau saya boleh ngomong soal kompensasi gitu ya, kompensasi finansial gitu ya, biasanya ada perbedaan sedikit lah antara mereka yang lulusnya 1-2 ujian atau yang lulusnya lebih banyak gitu ya. Ya tapi menjawab pertanyaan secara umum di awal-awal tidak begitu banyak, tapi nanti ke depannya harusnya diharapkan bisa ada ya sedikit yang membedakan gitu antara yang diharapkan dari seseorang yang lulusnya lebih banyak atau ujian gitu. Saya rasa begitu ya jawabannya. Semoga bisa membantu menjawab. Baik Pak, mungkin ada sedikit pertanyaan follow up nih Pak. Ya. Untuk biasanya seorang fresh graduate untuk mencapai tingkat menjadi konsultan aktuaris itu perkiraan berapa tahun ya Pak? Jadi gini, kalau konsultan itu kan fungsi ya. Jadi seseorang itu bisa menjadi konsultan dengan ya, tergantung performance-nya dia lah. Jadi orang yang sama-sama masuk misalnya belum tentu sama-sama menjadi konsultan, karena untuk menjadi konsultan itu fungsi konsultan gitu ya di perusahaan, di kantor konsultan aktuaria gitu ya. Itu biasanya teman-temannya akan menilai apakah orang tersebut bisa diberikan tanggung jawab yang lebih luas dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih independen gitu ya. Jadi tugas-tugas yang diberikan selama masih junior itu selalu dinilai itu sama teman-teman yang lain yang lebih senior biasanya gitu ya. Apakah orang ini mengerjakan tugasnya sudah bisa mulai dilepas pelan-pelan nggak secara independen gitu ya. Semakin cepat seseorang bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan secara independen, itu biasanya semakin cepat fungsi yang dia itu menjadi sebagai seorang konsultan gitu ya. Orang lain mungkin prosesnya lebih lama, ya bisa lebih lama gitu ya. Itu kalau bicara mengenai menjadi konsultan gitu ya. Mungkin secara umum 3-5 tahun biasanya sudah bisa menjadi seorang konsultan gitu ya. Artinya bisa diberikan tanggung jawab yang lebih gitu ya. Bisa menghandle klien sendiri, bisa memanage tim. Kalau dia konsultan kan berarti dia punya tim analis misalnya, bisa memanage timnya gitu ya. Seperti itu. Dan untuk bisa menjadi konsultan di berbagai area, bisa menghandle pekerjaan asuransi jiwa, asuransi umum, dana pensiun, imbalan kerja, jaminan sosial, itu mungkin butuh waktu yang lebih banyak lagi gitu ya, karena dalam waktu 5 tahun saya tidak yakin, ya kecuali orang ini benar-benar super hebat gitu ya, saya tidak yakin dalam waktu 5 tahun bisa menguasai berbagai macam area yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau menjadi konsultan aktuaria, kalau menjadi aktuaris yang bisa menandatangani laporan aktuaria, kalau jadi konsultan itu kan fungsi ya, jadi dia bisa memanage pekerjaan, tapi belum tentu dia bisa tanda tangan laporan kalau dia belum aktuaris publik. Nah, kalau menjadi konsultan dan aktuaris publik juga bisa tanda tangan laporan, itu lain lagi ceritanya. Itu tergantung bagaimana si orangnya mengikuti ujian-ujian sehingga menyelesaikan semua ujian-ujian profesi gitu ya. Lulus ujian-ujian profesi pun, sekarang kan banyak nih anak-anak muda sekarang baru lulus setahun, baru lulus udah asai, atau mungkin 1 ujian lagi, 2 ujian lagi sudah asai, setahun kemudian ikut ujian udah fellow gitu ya, udah fellow tapi dia belum memiliki pengalaman yang cukup gitu. Jadi itu juga belum tentu diberikan tanggung jawab untuk tanda tangan laporan dan bertanggung jawab atas laporan tersebut sebagai aktuaris publik gitu. Jadi ada banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga seseorang diberikan tanggung jawab fungsi sebagai konsultan, diberikan tanggung jawab sebagai aktuaris publik yang menandatangani laporan, dan lain-lain gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah jawabannya. Baik Pak, jadi bukan hanya ujian ya Pak ya, tapi juga mengenai jam terbang. Oh, jam terbang, ya. Aktuaris biasanya tidak terbang sih, tapi oke. Pengalaman Pak, maksudnya jam terbang. Baik Pak, mungkin sesi pertanyaannya bisa kita cukupkan Pak sampai di sini, karena juga waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 10:30. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah
mau menyampaikan, men-sharing mengenai pengalamannya magang di kantor konsultan. Semoga teman-teman yang lain menjadi lebih tergerak untuk bisa menjadi konsultan nantinya, konsultan aktuaris ataupun ranah kerja lainnya. Nah, terima kasih juga untuk Pak Mauris, karena tadi saya lihat sepertinya Pak Mauris memiliki banyak sekali job desk, dan sekarang Pak Mauris bersedia untuk mengisi materi pada kuliah tamu siang hari ini. Jadi saya sangat apresiasi Pak untuk ketersediaannya sudah mau sharing-sharing ke kita. Mungkin saya ingin mengulas sedikit bahwa tadi selama materi berlangsung kita sudah mengetahui bagaimana sih perbedaan dari setiap jenjang aktuaris, gimana kalau misalnya ajun kita berarti ASAI, terus lanjut aktuarisnya itu fellow, kemudian juga terakhir adalah aktuaris publik yang sudah mendapatkan izin dari Menteri. Juga kita sudah jelaskan gimana ranah kerja aktuaris, bahkan sudah diberikan nih real case-nya, gimana cara menangani sebuah problem yang diberikan oleh perusahaan. Wah, mungkin itu hal baru sekali ya teman-teman, dan semoga menjadi bayangan untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Terus juga tadi sudah diberikan banyak sekali tips-tips apa saja sih yang harus kita persiapkan nih untuk menjadi seorang konsultan aktuaris nantinya. Jadi mungkin ada sedikit closing statement Kak Pak dari Bapak untuk teman-teman di sini supaya bisa lebih semangat nih Pak dalam menggapai ini cita-citanya menjadi aktuaris. Dari saya? Iya boleh Pak. Oh, oke. Kalau dari saya sih selalu bilang begini ya, kalian kalau ada kesempatan untuk ikut magang sebanyak-banyaknya, nggak usah liburan gitu, ikut magang di berbagai industri yang berbeda. Coba di asuransi umum, coba asuransi jiwa, reasuransi dan lain-lain, coba di kantor konsultan aktuaria di tempat kami atau di tempat yang lain juga kalian bisa dapat gambaran bahwa ternyata dalam setiap perusahaan di industri yang sama pun bisa berbeda-beda, culture mungkin, pendekatan dan lain-lain gitu. Jadi dapatkan pengalaman itu sebanyak-banyaknya. Dari situ kalian akan bisa mulai melihat nih kira-kira area mana atau bidang pekerjaan seperti apa yang mungkin saya akan tertarik gitu ya. Untuk ke depannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi saya bilang mengenai skills yang terkait dengan programming ini akan jadi lumayan besar di masa depan. Jadi kalau misalnya saya yakin sih mungkin di kampus kalian sudah belajar mengenai Python atau R gitu. Tapi itu kedepannya akan menjadi lebih banyak dibutuhkan lagi gitu. Bahkan saat ini pun kalau saya sih mungkin udah tidak sanggup lagi untuk belajar itu ya. Tapi rekan-rekan yang lain yang lebih muda biasanya saya minta untuk mereka belajar itu karena ada banyak pekerjaan atau area pekerjaan yang akan sangat terbantu dengan mengetahui atau memiliki skill di bidang itu. Jadi usahakan belajar sebanyak-banyaknya terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga adalah semangat ikut ujian PAI gitu ya. Saya sering mendengar nih agak lucu sih. Ini orang baru kuliah tapi sudah patah semangat untuk ikut ujian gitu ya. Karena mungkin tidak semua kampus gitu ya memiliki program penyetaraan secara menyeluruh gitu ya. Mungkin ada yang cuma beberapa, saya nggak tahu di sini seperti apa. Saya rasa mungkin sekitar 5 atau 6 atau 7, saya nggak tahu. Tapi kejar ujian PAI dan penyetaraan karena percaya ketika kalian masuk ke dunia kerja itu ngebalancing antara jadwal pekerjaan dan jadwal persiapan untuk ujian itu sangat susah. Sangat susah. Ini dari pengalaman semua orang yang pernah mengalaminya, termasuk saya tentunya. Jadi dapatkan skills sebanyak mungkin, dapatkan pengalaman sebanyak mungkin selama kalian masuk kuliah, dan itu semua akan bermanfaat ketika kalian semua masuk ke dalam dunia pekerjaan, dimanapun dunia pekerjaan itu. Saya rasa itu aja. Baik Pak, terima kasih atas closing statement-nya. Closing statement tadi sekaligus menutup rangkaian dari penyampaian materi pada siang hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka saat ini saya kembalikan kepada Mbak Anissa selaku MC. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Niputu Putri Marinda dan Bapak Moritz Rompah FSAI, khususnya atas pemaparan luar biasa yang telah disampaikan. Selanjutnya akan dilakukan serah terima sertifikat secara simbolik kepada narasumber kita, Bapak Moritz Rompah FSAI. Silahkan kepada panitia yang bertugas untuk share screen sertifikat dan tim dokumentasi untuk mengarahkan. Oke, Pak Moritz dan Anissa, saya screenshot ya. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi. Ya, terima kasih Pak Rompah. Baik, selanjutnya akan ada dokumentasi secara keseluruhan kepada para peserta yang masih off kamera, dipersilakan untuk on cam ya, karena kita akan melakukan dokumentasi secara keseluruhan. Mungkin ditunggu sampai 10.35. Jadi untuk para peserta, dipersilakan untuk on kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Silakan teman-teman, dan bisa digunakan virtual background yang telah dikirimkan oleh panitia ya. Mungkin bisa dikirim lagi teman-teman panitia link virtual background-nya. Sambil menunggu teman-teman on kamera. Dan jangan lupa bagi teman-teman bisa diisi ya link presensi yang telah dikirimkan oleh panitia di room chat. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikatnya. Oke, mungkin 1 menit lagi nih bagi teman-teman yang mau on kamera, dipersilakan untuk on kamera ya. Dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Oke. Karena sudah menunjukkan pukul 10.35, mungkin saya persilahkan kepada tim dokumentasi untuk mengarahkan. Oke, karena di sini cuma ada 1 slide, kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi yang telah mengarahkan. Tak terasa kali ini kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moritz Rompah FSAI dan para peserta sekalian yang telah mengikuti webinar hari ini dari awal hingga akhir dengan seksama. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita sejenak berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Saya selaku MC pada hari ini memohon maaf jika banyak kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bunga Kamboja, Bunga Melati, sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Moritz ya. Terima kasih Pak Ato, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak, Pak. Sukses. I'm going under, and this time I feel there's no one